Menanggapi terkait apa BPOM ini menolak untuk jadi saksi ahli dari persidangan kita ini, mungkin pandangan Pak Irjen sendiri tersebut gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi terus bergulir ya masalah sidang Nikita Mirzani ini ya. Yang perlu kita cermati di sini ya. Kenapa sampai BPOM itu menolak untuk menjadi saksi ahli di sini? Saya kutip satu dulu substansinya. Ya. Yang jadi substansi permasalahan di sini dalam persidangan itu kan bukan masalah skincare. Ini adalah masalah dugaan pemerasan ya, dari Nikita terhadap si Reza Gladys. Jadi apa relevansinya masuk ke BPOM? Nanti BPOM mau menceritakan apa nanti dia? Kan di dalam dakwaan itu kan udah jelas 369 Yunto 55 ya. Kemudian dikaitkan juga dengan TPPU, kan nggak ada relevansinya dengan masalah skincare. Dia menjelaskan apa? Satu dulu. Kemudian yang kedua, namanya BPOM itu adalah lembaga negara. Dia harus menceritakan situasi kondisi yang diminta oleh siapapun atas nama negara. Karena yang berbicara itu undang-undang. Kalau seandainya meminta untuk menjelaskan suatu komposisi daripada skincare kah, obat atau makanan dan minuman yang di bawah naungan daripada BPOM, agar ini layak atau tidak untuk diberikan izin edar, stiker izin edar, itu yang minta itu adalah lembaga juga, atas nama lembaga. Untuk kepentingan apa? Bukan untuk kepentingan perorangan, tapi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Itu merupakan publikasi ke seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh etika prosedur yang benar loh. Nah itu hanya diberikan satu contoh dari kepolisian kalau masalah kita berbicara tentang akidah hukum ya. Yang kedua JPU, yang ketiga hakim. Kalau seandainya hakim berbicara tentang mengundang BPOM, yang pertama kapasitasnya sebagai apa? Yang kedua, itu dia lembaga negara juga. Jadi punya hak untuk meminta menghadirkan, menghadirkan BPOM. Jangankan BPOM, penyidik saja pun ya, diminta untuk hadir di sidang pengadilan, wajib hukumnya penyidik datang untuk memberikan kesaksian karena atas nama negara, atas nama undang-undang ya. Tapi kalau seandainya seorang terdakwa atau seorang pelapor meminta pihak kepolisian hadir itu nggak bisa. Dia bukan melayani perorangan tapi melayani atas nama hukum. Ini saya jelaskan kepada rekan-rekan media sehingga jangan salah kaprah ya. Bukan berarti pihak BPOM itu satu menganak emaskan, satu menganak tirikan, nggak ada. Ini hanya karena berbicara tentang masalah undang-undang. Jadi saya luruskan supaya ini edukasi pada masyarakat, jangan misperception. Nah, saya kadang-kadang ngomong kayak gini, saya sudah tahu tuh namanya media kan ya, fans-fans butuh tuh ya. Nanti dibilang bapak ini kemarin ngomongnya tempe sekarang kacang goreng kan ya. Tapi itu biasa dalam mekanisme. Tapi saya tetap memberikan edukasi. Karena apa? Kalau nggak saya berikan edukasi nanti saya itu kan menyimpangkan akidah hukum yang ada. Maka berkali-kali saya katakan tolong fansnya itu kau betul-betul jangan fans buta, salah pun kau belain. Kalau benar harus kau tegakkan. Suatu ketika nih kita pada saat dia komposisi yang perlu perlindungan, contoh masalah penangguhan penahanan, saya bela dia. Saya bilang sebagai seorang wanita, sebagai ibu rumah tangga, dia memohon perlindungan hukum, memohon untuk ditangguhkan penahanannya, karena dia punya tanggungan, itu sah-sah saja. Dan saya amini kok itu. Tapi kalau pada saat yang nggak pas, saya juga katakan nggak pas. Sama dengan Reza juga, pada saat nggak pas, saya katakan nggak pas. Tapi kalau dia benar, ya benar, gitu loh. Jadi marilah kita berpikir lurus, jernih, siapapun yang ada di belakang. Kasihan kalau sananya Nikita
masukkan kepada komposisi itu seolah-olah bahwa dia benar, padahal menjerumuskan namanya. Jadi fans itu jangan justru menjerumuskan. Kalau mau betul-betul menguatkan dia, kuatkanlah dalam hal kebenaran. Ya doalah agar semuanya bisa selesai dengan baik. Itu kira-kira ya. Pak, alasan dari tim kuasa hukum Nikita katanya karena BPOM ada di BAP, Pak. BPOM ada di BAP kan atas nama lembaga. Sudah berkali-kali saya bilang atas nama lembaga. Yang minta BAP itu siapa? Kan kepolisian. Itu kan lembaga yang minta, tidak bisa perorangan. Dan di BAP juga itu komposisinya tentang apa? Kan itu pasti tentang bagaimana komposisi tugas pokok fungsi BPOM dalam mencermati ini, karena ini kan dibawa-bawa dalam berita acara pemeriksaan. Nah, tentu dari pihak penyidik mau pengen mencari benang merahnya, ada nggak hubungannya ke sana. Sekali lagi saya katakan yang minta adalah lembaga negara. Siapapun nggak bisa. Jaksa diminta hadir untuk saksi seorang terdakwakah dia seorang saksi, nggak bisa perorangan. Tapi kalau lembaga yang minta, wajib hukumnya. Yang tadi kan sudah saya cerita tadi. Hakim minta kepada penyidik polisian kau hadir, wajib hukum dia hadir. Karena hakim itu meminta itu atas perintah undang-undang. Nah, ini ya tolong ya supaya kita tentu jernih berpikir gitu loh, ya. Oke? Irjen, mungkin kan BPOM itu hadir di BAP juga atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Mungkin kenapa tidak dihadirkan pada saat saksi dari Reza Gladys? Gini, itu kan keterangannya si yang bersangkutan, apakah tuh si tersangka atau siapapun itu. Si BPOM ini hadir adalah permintaan dari pihak kepolisian. Sekali saya katakan, bukan permintaan kita, nggak boleh. Atau permintaan Reza, nggak boleh. Permintaan lembaga pengen mengerti, pengen mengetahui sejauh mana sih pokok permasalahan ini, ada nggak irisan relevansinya dengan masalah skincare. Kalau nggak ada ya dihabiskan. Akhirnya diambillah pokok permasalahan, ternyata ini substansi pokoknya adalah di 369 ayat 1 Junto 55 itu. Gitu loh kira-kira, paham ya? Jenderal, kemarin juga kan Ketua BPOM juga bilang kalau permintaan itu harus lewat hakim langsung, Jenderal. Tidak lewat individu. Nah, mungkin seperti apa itu, Jenderal? Ini saya bilang antar lembaga. Jadi BPOM hadir itu adalah untuk memberitahukan, menginformasikan bukan kepada perorangan, tapi kepada publik. Paham ya? Kepada publik, bukan untuk kepentingan perorangan. Dan yang minta juga ya hakim atas perintah undang-undang. Sama kan dengan penyidik polisi. Diminta hadir atas perintah undang-undang, wajib hukumnya untuk hadir. BPOM apabila ya, walaupun apapun isi daripada BAP ini, diminta oleh hakim untuk hadir di meja persidangan untuk memberikan kesaksian dan keahliannya, wajib hukumnya hadir. Tinggal dilihat nanti substansinya apa yang mau dipertanyakan oleh hakim kepada pihak BPOM. Paham kira-kira ya? Tapi kan dibilang tidak netral. Ya? Ini kita tidak bilang tidak netral BPOM. Bukan tidak netral. Karena kan kalau seandainya dia lakukan nih, BPOM sebagai lembaga negara melanggar etika prosedur. Nah, udah melanggar etika prosedur nggak boleh. Ya mungkin ya, makanya saya bilang harusnya kuasa hukumnya tuh paham hukum. Saya sudah ikuti juga. Kan kuasa hukumnya mengatakan bahwa saya juga para penegak hukum, karena saya yang setara dengan apa penegak hukum. Jangan salah, lawyers memang apa penegak hukum, tapi bukan pemutus. Penyidik bisa menghentikan penyidikannya, JPU bisa menghentikan penuntutannya, hakim bisa memberikan free spark, bebas dan sebagainya. Tapi kalau lawyer kan enggak. Kemudian kesetaraan itu, tapi di dalam perintah undang-undang kamu tidak punya kewenangan. Paham kira-kira ya? Memang kita setara. Saya kan lawyer juga, tapi saya nggak bisa. Kita setara sebanding dalam aturan hukum, tapi mereka punya kewenangan. 3 pilar itu punya kewenangan. Ya. Ada kewenangan yang melekat diatur oleh undang-undang kepada penyidik, kepolisian, JPU dan hakim. Nggak sama dengan lawyers. Tolong ini kita pahami bersama.
Saya ini lawyers gitu loh. Tapi saya tahu etika prosedurnya. Itu ya kira-kira ya. Jadi ada juga yang bilang kenapa BOM menolak untuk hadir karena ini kasusnya pemerasan bukan terkait dengan skincare dan segala macamnya. Mungkin gimana Jenderal? Kan tadi sudah saya jelaskan tadi. Kan saya bilang di substansi pertama saya sampaikan. Setelah menelaah pokok permasalahan itu ada nggak relevansinya dengan tugas pokok fungsi daripada BPOM. Ternyata di substansi dakwaan JPU menyatakan bahwa ini 369 ayat 1 Yunto 55 plus dengan TPPU. Berarti kan nggak ada hubungannya antara TPPU dengan skincare. Terus apa yang mau saya jelaskan kepada sidang pengadilan ini? Kan nggak ada relevansinya, nggak ada hubungannya. Kecuali dikatakan bahwa ini bermasalah skincare nih, ada dari produk ini segala macam dihadirkan skincare nih. Dan pokok permasalahannya adalah menyangkut undang-undang kesehatan. Nah, kalau menyangkut undang-undang kesehatan bisa dihadirkan BPOM. Apa undang-undang kesehatan nih? Mungkin menyangkut pada obat, makanan dan minuman termasuk alat-alat kosmetika. Baru BPOM bisa hadir, dan dia juga hadir atas permintaan daripada hakim. Kalau seandainya dari pihak saksi, pihak terdakwa atau kuasa hukumnya mau meminta itu, dia harus mengajukannya ke hakim majelis. Bukan dia minta langsung, nggak boleh. Tapi sekali lagi harus ada irisannya dengan tupoksinya. Kalau tidak ada irisannya dengan tupoksinya, ya untuk apa dia hadir? Paham kira-kira ya media ya? Ada lagi? Pak, kalau ini kan dalam 1 bulan masa tahanannya habis, itu masih bisa diperpanjang lagi nggak Pak Masih selama dalam 1 bulan? 1 bulan? Awal November masa tahanannya habis. Habis berapa? Sekarang ditahan di kapan? Kenapa Pak? Ditahannya kapan deh? Dari bulan Udah hampir 8 bulan. 8 bulanan. 8 bulan. Jadi bulan ke depan 9 bulan. Tahu nggak batas penahanan itu berapa? Berapa Pak? Makanya jangan. Enggak, jadi majelis hakim sendiri yang bilang dalam 1 bulan ini masa tahanannya Begini habis. aja, sepanjang 1 tahun penuh 365 hari itu dari mulai penyidik, JPU dan hakim itu mempunyai hak untuk melakukan penahanan. Itu diamanatkan di KUHP, di undang-undang. Jadi kalau batas 365 hari dia juga belum diputuskan oleh hukum, baru dia dilepaskan demi hukum. Gitu loh. Kalau dibilang di 1 bulan yang mana? Baru 9 bulan kok. Dari mana hitungannya nih media 1 bulan Enggak, lagi? dari majelis hakimnya sendiri yang ngomong Apa? kemarin. Majelis hakimnya bilang dalam 1 bulan kan habis, jadi persidangannya harus diputus tanggal 28 Pertanyaan saya Oktober. kembali saya balikin, sejak ditahan dia kapan? 4 Maret 2025. Apa? Maret Ya hitung aja sampai bulan depan berapa bulan? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berapa? November tuh sampai Baru 8. akhir Oktober tuh 8 bulan. 8 bulan kan? Baru Terus 8 hitungan kalian di mana batas penahannya sebulan lagi habis? Dari majelis hakim Bapak. Majelis hakim. Apa? Kan tanggal 28 itu dia harus sudah putusan, jadi majelis hakimnya kemarin bilang. Majelis hakim itu batas penahanannya oleh siapa? Kan nanti hakim kalau seandainya masih belum, kan hakim bisa memperpanjang penahanannya dengan menggunakan kewenangan hakim. Nah, itu kewenangan mungkin kewenangan JPU kan bisa saja. Tapi kalau batas waktu penahanan itu 65 hari. Kalau 365 hari itu tidak diputuskan, harus dilepaskan demi hukum. Jadi sepanjang ini masih kurun waktu, masih berjalan, ya sah-sah aja. Tinggal siapa yang punya kewenangan, apakah nanti pengadilan, apakah dari Mahkamah Agung nanti. Kan ada tingkat-tingkat lapis-lapis daripada kewenangan. Nanti itu diminta tuh. Contoh, udah 60 hari kan, belum juga diajukan ke JPU. Si penyidik minta kepada JPU untuk memperpanjang ini. Berarti menggunakan kewenangan JPU tambah 30 hari lagi gitu loh kira-kira. Kira-kira bisa dipahami ya? Oke? Terakhir soal saksi kemarin, melihatnya seperti apa sih saksi ahli dan Begini, saya sudah tahu kemana larinya maksudmu ya. Kau belum tanya pun saya sudah ngerti gitu. Itulah saya tuh. Jadi saya tuh
menerima kalian tuh saya sudah mengerti substansi permasalahannya, pokoknya kemana, intinya kemana, kan gitu. Kalau saksi ada chart itu namanya ya, saksi yang meringankan daripada ini kita dihadirkan ya sah-sah aja. Kan namanya juga bagaimana dikumpulkan saksi-saksi daripada yang bersangkutan untuk meringankan bahwa betul nggak saya melakukan perbuatan pemerasan, perbuatan tindak pidana. Apa kata dari chat, dari voice, atau dari apa dan lain sebagainya. Tinggal di dalam muatan itu ya, kita lihat dari logika umum saja, uang berpindah dari seseorang ke orang lain dengan jumlah yang besar, kalau diberikan dengan cuma-cuma wajar nggak? Itu jawab saja sendiri. Sedangkan 50 juta aja dikasih sama ke seseorang ke orang lain aja, perlu ditanyakan untuk apa ini uang? Kan ditanya nih kan, lu kok cuma beda kalau kita nyumbang ke panti asuhan beda gitu. Kalau kita harus bertanyakan, berarti ada sesuatu peristiwa. Nah peristiwa ini apa? Ya itulah yang terjadi sesuai dengan dakwaan daripada JPU tadi. Jadi kalau artinya, saya ingatkan lagi, pengertian daripada 369 ayat 1 itu begini ya. Suatu peristiwa pidana, perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang ya, untuk mencemarkan nama baik atau mempublikasikan aktivitas seseorang ya, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya. Kalau kesimpulannya ya, ya nggak apa-apa, saya kan nggak pernah ngomong sama kamu, tapi saya tahu belangmu ada. Kalau kau nggak kasih ini ya jangan salahkan kau. Kalau ini saya speak up. Apa yang speak up? Kebetulan masalah skin care yang kebetulan ditenggarai, dicurigai itu kemungkinan overclaim atau underclaim, kan begitu. Jadi kalau seandainya sudah dikasih, sudah selesai. Kalau nggak dikasih ya di speak up terus, ngomong ke publik. Mungkin takut nih orang ini, dikasihlah tuh uang, kira-kira begitu. Itu sesuai dengan dakwaan JPU, sesuai yang saya tahu dan saya ketahui pada saat dia membacakan dakwaan itu. Ya arti sesungguhnya ya mereka lah yang ngerti. Paham kira-kira ya? Oke? Nah.